Soli-soliha semuanya, gimana kabarnya? Semoga soli-soliha semuanya sehat walafiat ya. Oke, kita kembali lagi belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, teknologi produksi pangan di pembelajaran kedua. Sudah siap belajar? Oke, kita belajar. Di pembelajaran pertama kita sudah mengetahui bagaimana cara proses pembuatan pakaian yang kita kenakan ya teman-teman ya. Nah, di sini Udin memiliki pakaian dari berbagai jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Yuk kita ikuti kegiatan Udin. Oke, di sini Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Nah, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan, semua diolah menjadi pakaian. Jadi kalau zaman dulu itu pakaian masih mengandalkan dari dedaunan, dari kulit pohon, dan juga dari kulit hewan. Namun sekarang sudah menggunakan berganti, ada yang dari kapas, ada yang dari kepompong ulat sutra, ada yang dari bulu domba, dan bahkan dari serat buatan yaitu seperti nilon. Nah teman-teman, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Kalau zaman dulu masih diolah dengan cara tradisional ya. Bahan dasar diolah menjadi serat, lalu serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Nah semua itu dilakukan oleh mesin. Nah, seperti pada gambar, kalau zaman dulu itu bahan dasarnya itu bisa dengan tangan, lalu tapi sekarang berusaha dengan mesin. Lalu kalau zaman dulu itu dipintal oleh tenaga manusia, tapi sekarang sudah dipintal oleh tenaga mesin. Dan begitu pun menenun, kalau dulu ibu-ibu masih menenun dengan cara tradisional, tapi sekarang menggunakan teknologi mesin, tetapi masih ada di berbagai daerah yang masih menggunakan alat tradisional untuk memintal, untuk menenun pakaian sehingga menjadi sebuah kain. Pembuatan pakaian di sini berkembang dengan cepat ya. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak teman-teman. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah karena kita sudah memiliki pakaian. Nah, coba teman-teman amati bacaan di buku tematiknya mengolah bahan dasar pakaian. Nah, di situ teman-teman bisa menggarisbawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Oke, lalu nanti tuliskan isi cerita dari setiap paragraf tersebut. Nah, tadi tugasnya yaitu menggarisbawahi setiap awal paragraf ya, kalimat di awal di paragraf, lalu menceritakan. Nah, di sini isi ceritanya yang pertama untuk paragraf 1, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Untuk paragraf 2, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Dan paragraf ketiga, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Yang keempat, yaitu paragraf keempat, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Dan untuk paragraf terakhir, pembuatan pakaian berkembang dengan sangat cepat. Nah, itulah teman-teman ya, bagaimana dengan kemajuan teknologi, pakaian pun bisa dibuat dengan cara yang lebih cepat, dari mulai memintal, menenun sehingga menjadi kain. Setelah teman-teman mengetahui isi cerita dari teks yang tadi dibaca, informasi apa saja yang kita dapatkan dari teks tersebut? Nah, jawabannya yaitu informasi yang kita dapat dari teks bacaan tadi yaitu Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian berupa serat alam dan serat buatan. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana, namun saat ini bahan dasar pakaian diolah menggunakan mesin yang canggih. Cara mengolah kain menjadi pakaian yang semakin maju, mulainya kain dijahit dengan tangan, namun saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat dan pakaian yang dihasilkan semakin beragam teman-teman. Jadi begitu
pesatnya teknologi sehingga kita pun bisa merasakan hasilnya lebih cepat juga. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di dalam buku tematik kalian. Di situ ada dari mulai proses menanam, lalu memintal kapas menjadi benang, lalu setelah itu menenun sehingga menjadi kain, setelah itu diukur dan dijahit sehingga menjadi sebuah pakaian. Coba teman-teman amatilah orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian kita. Pekerjaan mereka beragam, bukan? Keberagaman pekerjaan hampir sama dengan keberagaman kita kemarin belajar di subtema 1 ya. Jadi kita harus menghargai sebuah keberagaman. Nah, di sini ada pekerjaan yang tugasnya apa yang harus dilakukan apa saja. Contoh, petani kapas berarti tugasnya yang harus dilakukan menanam kapas. Pemintal kapas tugasnya memintal kapas menjadi benang. Sedangkan penenun kain yaitu tugasnya menenun benang menjadi kain. Dan keempat, perancang busana membuat rancangan baju. Dan yang terakhir, penjahit membuat baju berdasarkan rancangan baju tersebut. Coba teman-teman temukan lagi pekerjaan lain. Nah, di sini tuliskan minimal 5 keberagaman pekerjaan ya. Nah, kalau di dalam video ini misalkan pekerjaannya tukang parkir, berarti tugas yang dilakukan yaitu memarkirkan kendaraan. Pekerjaannya montir, berarti tugas yang dilakukan memperbaiki kendaraan yang rusak. Pekerjaannya seorang dokter, berarti memberikan pelayanan kesehatan. Sedangkan pekerjaannya tukang cukur, berarti memotong rambut. Dan pekerjaannya nelayan, menangkap ikan di laut. Jadi masih banyak ya jenis pekerjaan yang beraneka ragam pekerjaannya. Jadi bisa teman-teman membuat sendiri jenis pekerjaan apa dan tugas yang harus dilakukan dari masing-masing pekerjaan itu apa. Edo bersyukur karena ada orang yang membuat pakaian. Ia juga bersyukur karena orang tuanya membelikan pakaian untuknya. Salah satunya adalah baju renang, karena Edo suka renang ya. Edo menggunakan baju itu saat berenang. Nah, di sini Edo sedang belajar meluncur di dalam air. Apa yang mesti dilakukan? Kemarin di pembelajaran 1 kita sudah belajar berenang yaitu mengapung ya. Nah, sekarang itu meluncur. Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh air. Selain itu, meluncur adalah syarat untuk dapat berenang dengan baik. Apa yang harus dilakukan saat meluncur? Yang pertama, berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam, salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Yang kedua, kedua lengan terus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Yang keempat, tolakan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Dan yang kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air, posisi tubuh di atas permukaan air. Dan yang keenam, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan dan biarkan sampai terhenti melaju. Nah, teman-teman bisa mempraktekannya gerak dasar meluncur di kolam renang, tapi harus tetap dalam pengawasan orang tua ya. Berenang adalah kegiatan yang menyenangkan. Berenang membuat badan sehat. Kenakanlah pakaian renangmu. Nah, coba kita belajar berenang ya. Yang pertama yaitu penyesuaian dengan air. Rendam tubuh sampai leher, kemudian pelan-pelan basuh dan basuhi wajah dengan kedua tangan berulang kali. Biasanya kalau yang masih takut dengan air, nah ini bisa penyesuaian dulu dengan air. Yang kedua, duduk di bagian dasar kolam dengan kepala di atas permukaan air. Kedua telapak tangan berada di samping kiri dan paha dan kanan paha. Yang selanjutnya itu lakukan lompatan kecil menggunakan kedua kaki yang rapat lalu berulang-ulang dilakukan. Selanjutnya yaitu berjalan di dalam air. Kaki dengan lutut ditekuk dengan lengan diayun dalam air, lakukan ke arah depan secara berulang-ulang. Berjalan biasa ke depan dan belakang, lakukan berulang-ulang dengan berpasangan.
Berjalan dengan langkah panjang dan pendek ke depan dan ke belakang, lakukan sendiri secara berulang-ulang. Dan lanjutnya berjalan ke depan dengan gerakan kaki menendang, lakukan juga berulang-ulang. Sekarang kita berlatih bernapas ya di dalam air. Masukkan badan ke dalam air, dagu berada di bawah permukaan air, tiup udara dengan mulut sehingga ada seperti riakan di air hasil dari tiupan. Berdiri dan hirup udara sedalam-dalamnya, lalu masukkan wajah ke bawah permukaan air, tiupkan udara di dalam air dengan membuka mulut setengah, lakukan berulang-ulang. Nah, lakukan gerakan bernapas naik turun ke atas dan ke bawah permukaan air sebanyak 5-10 kali dengan mata setengah dibuka. Tarik napas dalam-dalam, kemudian hembuskan melalui mulut dan hidung sedikit demi sedikit sampai menyelam selama 5 detik. Yang terakhir adalah gerakan meluncur. Yang pertama, badan berdiri tegak ke tepi kolam, kedua tangan lurus dirapatkan ke atas. Yang kedua, bungkukan badan ke depan sampai dada mengenai permukaan air. Tolakkan satu kaki ke dinding tembok dalam kolam renang. Jaga sikap meluncur sampai berhenti. Ulangi latihan ini 8 kali, lakukan terus-menerus sampai lancar dan mahir. Pada saat tubuh meluncur, tubuh akan seimbang saat berada pada satu garis lurus. Berlatih dengan tekun dan penuh semangat. Nah, demikian teman-teman, kita sudah belajar tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 tentang teknologi produksi sandang di pembelajaran kedua. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya dan di tema-tema selanjutnya. Assalamualaikum